Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Kita masih di buku 3D, tema 7 perkembangan teknologi. Dan kali ini kita akan membahas untuk tema 7 subtema 4 pendamping pembelajaran yang kedua ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke, langsung saja kita ke tema 7 subtema 4 ya, pendamping pembelajaran 2 di halaman 79 ya. Oke ya. Ayo berlatih ya, di sini muatan bahasa Indonesia. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, bacalah teks berikut dengan seksama. Transportasi pada masa lampau. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memenuhi kehidupan manusia, termasuk pada alat transportasi. Sebelum teknologi berkembang, manusia menggunakan alat transportasi tradisional. Alat transportasi tradisional merupakan cikal bakal perkembangan alat transportasi modern saat ini. Sebelum teknologi berkembang, masyarakat Indonesia mengenal tram. Tram merupakan alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga uap. Sebelumnya, tram memanfaatkan tenaga kuda untuk berjalan. Namun karena jarak tempuh yang dilalui cukup jauh, maka digunakanlah tenaga uap. Selain tram, alat transportasi lain yang memanfaatkan hewan adalah pedati. Pedati sudah ada sejak masa kolonial. Pedati mirip dengan kereta kuda, namun ditarik oleh sapi atau kerbau. Pedati biasanya digunakan untuk mengangkut beban berat seperti hasil panen dan bahan bangunan. Oke adik-adik, ini tadi ada teks tentang transportasi pada masa lampau. Nah, pertanyaannya di sini kita diminta untuk menuliskan gagasan pokok dari teks tersebut ya. Jadi gagasan pokoknya ini adalah keseluruhan ya, keseluruhan paragraf, bukan tiap paragraf. Jadi gagasan pokok dari transportasi pada masa lampau itu apa dari teks inilah. Oke, sudah saya tuliskan ya di sini untuk yang nomor 1 ya. Ya, jadi gagasan pokoknya adalah alat transportasi di Indonesia sebelum teknologi berkembang yaitu tram dan pedati ya. Ini untuk yang nomor 1 ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2, ini di halaman berikutnya, halaman 80. Ya, ini ya. Perhatikan gambar berikut. Lah, ini ada gambar kereta kuda ya, kereta kuda atau delman ya, atau andong. Nah, kemudian yang gambar yang kedua ini ada gambar angkutan umum ya, atau kalau di Semarang itu namanya Daihatsu ya, jadi angkutan umum. Nah, oke, pertanyaan untuk yang nomor 2, yang A. Apa persamaan kedua alat transportasi pada gambar di atas? Oke, persamaannya kira-kira apa? Di sini udah saya tuliskan ya, Dedek. Nah, itu sama-sama alat transportasi yang jelas ya. Jadi, persamaannya sama-sama digunakan untuk mengangkut penumpang. Lah, itu persamaannya ya. Jadi, sama-sama alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Kemudian yang B, bagaimana kedua alat transportasi tersebut beroperasi? Nah, beroperasinya gimana? Bisa jalannya gimana? Nah, untuk yang kereta kuda itu ditarik dengan atau ditarik oleh kuda ya. Jadi menggunakan hewan kuda, sedangkan untuk mobil itu menggunakan mesin atau ditarik dengan mesin atau dijalankan dengan menggunakan mesin. Tuh. Kemudian untuk pertanyaan yang C, tulislah informasi yang kamu ketahui mengenai kedua alat transportasi tersebut. Nah, informasinya apa kira-kira dari dua alat transportasi tersebut? Oke. Yang pertama dari kereta kuda. Nah, kereta kuda atau
delman ya, biasanya digunakan untuk mengangkut orang atau barang pada zaman dahulu. Nah, tapi kalau sekarang kereta kuda itu lebih digunakan untuk wisata ya, wisata dengan naik delman, misalnya memutari tempat-tempat wisata. Kemudian yang gambar kedua tadi ada kendaraan umum atau angkutan umum ya. Itu merupakan alat transportasi yang digunakan masyarakat pada saat ini ya. Jadi angkutan umum itu tujuannya untuk mengurangi kemacetan salah satunya ya. Kemudian juga tentunya dengan kita menggunakan kendaraan umum, maka polusi juga akan berkurang ya. Jadi mengurangi polusi udara. Dan tentunya dapat menghemat bahan bakar atau BBM ya. Itu untuk soal nomor 2 ya. Jadi untuk muatan bahasa Indonesia halaman 79 sudah kita bahas nomor 1 dan nomor 2. Oke, selanjutnya kita ke ayo berlatih berikutnya ini di halaman 80 ya, masih di bawahnya soal ini tadi untuk muatan pelajaran PPKN. Nomor 1, tulislah 5 keberagaman pekerjaan yang dapat kamu temui di lingkungan sekitar rumahmu. Nah, ini tentang keberagaman pekerjaan di masyarakat ya. Oke. Apa saja kira-kira keberagaman pekerjaan yang ada di sekitar kita? Nah, banyak sekali ya Dede semua ya. Jadi di sini sudah saya tuliskan ada 5 ya. Mungkin bisa disesuaikan yang ada di sekitar adik-adik semua ya. Jadi nih ada sopir bus misalnya. Nah, tidak cuma sopir bus sebenarnya ya, ada sopir angkutan umum ya. Kemudian ada pilot, ada dokter, ada petani, ada juga guru. Lah ini macam-macam, mungkin ada juga pekerja kantor ya. Kemudian pedagang ya. Kemudian apa misalnya penjual keliling. Nah, banyak sekali pekerjaan. Silakan adik-adik bisa disesuaikan dengan yang ada di lingkungan sekitar ya. Atau mungkin seperti contoh ini juga tidak apa-apa karena ini nanti terkait dengan soal nomor 2. Oke, untuk yang nomor 2, jelaskan peran setiap jenis pekerjaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi ya. Dari 5 pekerjaan tadi kita diminta menjelaskan perannya. Yang pertama sopir bus, ini dapat mengantar kita ke tempat yang kita tuju ya. Bisa antar provinsi atau dalam provinsi ya. Kemudian pilot, lah ini dapat mengantar sama ya ke tempat tujuan kita, tetapi dia mungkin lebih jauh ya. Dan tentunya lebih cepat karena dengan menggunakan pesawat terbang. Kemudian ada dokter. Dokter itu tugasnya untuk mengobati apabila ada yang sakit ya, untuk mengobati pasien. Kemudian ada petani, ini menyediakan bahan pangan ya, misalnya nasi yaitu dari padi yang ditanam oleh petani. Kemudian ada juga guru ya. Guru itu tugasnya adalah mengajar ya kita supaya kita menjadi lebih pandai ya, mengajar agar menjadi pandai. Itu untuk soal nomor 2 ya dari sekalian, tentang peran dari setiap pekerjaan yang ada. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Nah, tulislah peran atau tugas dari pekerjaan pada gambar di samping. Lah itu adalah gambar petani ya sedang menanam padi. Lah berarti perannya apa? Nah, sama tadi di nomor 2 ya, petani tugasnya yaitu berperan menyediakan bahan makanan ya. Itu tadi padi ya, berarti bisa dijadikan nasi yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian lanjut ke nomor 4. Menurutmu apa yang terjadi jika semua orang memiliki jenis pekerjaan yang sama? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah kebutuhan hidup tidak dapat terpenuhi. Nah, kenapa tidak dapat terpenuhi? Ini misalnya semua menjadi dokter. Nah, maka kita tidak bisa makan ya. Kalau kita butuh nasi, nah padahal tidak ada yang menjadi petani yang menanam padi. Nah, ini jadi kita tidak bisa makan karena tidak ada petani. Nah, mungkin kita mau bepergian juga tidak bisa karena tidak ada sopir yang mengantarkan. Ya, kemudian semuanya pasti berkaitan ya, sehingga manusia itu disebut sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan lah itu tadi. Jadi
Ternyata kalau semuanya berperan sama itu kehidupan bisa menjadi kacau ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Mengapa kita perlu menghargai dan menghormati setiap orang yang menekuni suatu pekerjaan? Yang ini jawabannya adalah agar kerukunan di masyarakat selalu terjaga sehingga hidup menjadi nyaman, damai, dan tentram. Itu ya adik-adik semua. Nah, silahkan mungkin kalau mau disalin terlebih dahulu bisa di pause ya, nomor 3, 4, dan 5. Dan ini untuk yang nomor 1 dan 2 ya, halaman 80, dan ini untuk halaman 79. Oke adik-adik sekalian, untuk pendamping pembelajaran 2 sudah kita bahas ya. Untuk pendamping pembelajaran 3 nanti kita akan bahas di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa ditulis di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.